Selamat pagi teman-teman semua. Terima salam dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke. Jika suara saya terdengar cukup baik di sana, teman-teman, silakan ketik di kolom chatnya halo, 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 halo. Jika suara saya terdengar udah cukup baik di sana, silakan ketik di kolom chatnya halo, 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 halo. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sepertinya sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan nanti sampai akhir sesi suaranya bisa jelas, jaringannya masih oke juga. Buat teman-teman, ini boleh nyalain video dan boleh enggak gitu ya, Pin ya? Kalau bisa nyalain aja kali ya. Oke, ini kebetulan Zoom belum punya fitur untuk cium bau-bauan ya teman-teman. Jadi yang belum mandi nggak apa-apa ya, Ci? Nggak apa-apa banget, silakan dibuka ya videonya. Supaya apa? Supaya nggak berasa sendirian gitu di sini. Boleh banget, dandan dikit gitu boleh lah, boleh ya. Anyway, semoga semuanya sehat-sehat teman-teman, semuanya dalam keadaan terbaiknya hari ini. Di sini saya lihat juga di list partisipan ada beberapa senior, ada Erika, ada Ko Victor. Mudah-mudahan semuanya sehat ya gitu. Thank you banget teman-teman udah mau datang ke sini. Thank you banget BR udah invite aku di Zoom event hari ini. Senang banget ngelihat teman-teman masih semangat gitu ya di hari Minggu pagi ini yang biasanya masih goler-goler di ranjang. Ini udah pada semangat untuk ikut kebaktian. Nah, hopefully teman-teman apa yang aku sampaikan hari ini sedikit-sedikit bisa jadi referensi buat teman-teman semua nanti gitu ya. Oke, hari ini aku akan bahas tentang passion and consistency, kickstart your potential. Nanti teman-teman misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung ketik di kolom chat aja gitu kali ya. Oke. Sip, boleh di next slide-nya. Nah, tak kenal maka kenalan ya. Jangan sayang-sayangan dulu, tak kenal maka kenalan. Nah, mungkin ada beberapa yang udah pernah ketemu atau pernah join bareng organisasi atau bantuin aku di organisasi. Di sini aku lihat ada Eli, ada Brigita, kemudian ada siapa lagi yang aku kenal ya? Ada Yukai. Oke, Yukai sudah dada baik. Aku ingat kamu. Tadi aku nanya ke Pepin, ini kayak Yukai yang bantuin aku deh nih di Wandan ini. Thank you banget ya teman-teman BR. Seneng banget sejujurnya bisa kolaborasi di dalam Dhamma gitu ya, nggak cuma di BR aja, nanti BR bisa bantuin Wandani dan seterusnya. Thank you banget. Nah, kalau ditanyain, Febri aktivitasnya sekarang lagi ngapain aja? Aku masih seorang employee gitu ya, intrapreneur. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ada logo-logo perusahaan-perusahaan yang aku pernah bekerja di sana dari LB Pharma Group, kemudian ada Coca-Cola Amatil Indonesia, kemudian kawan lama, dan baru sekitar 4 bulan ini aku pindah ke Area Nobel. Mungkin aku nggak tahu ada yang tahu atau ada yang nggak familiar sama Area Nobel. Salah satu brandnya RH, teman-teman. Jadi aku baru 4 bulan juga join di Area Nobel. Kira-kira aktivitasnya kayak gini kalau ditanyain, di departemen apa, Ci? Aku di Departemen Human Capital Learning and Development. Jadi departemennya HRD, bagiannya bagian training atau learning. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, agenda hari ini ngapain sih, Feb? Agenda hari ini ada 4, teman-teman. Jadi selama kurang lebih 45-60 menit ke depan kita akan membahas tentang 4 agenda ini. Yang pertama, what is your passion? Yang kedua, the role of consistency. Kemudian yang ketiga, industry knowledge. Kemudian yang terakhir, how to improve yourself. Nah, harapannya sih nanti teman-teman banyak yang nanya, banyak yang diskusi, di kolom chat juga nggak apa-apa kalau misalnya belum bisa nyalain video Zoom-nya. Oke, next. Aku lihat kemarin-kemarin sempat dikirimin sama Pepin recording dari speaker-speaker sebelumnya. Wah, bagus-bagus banget. Udah dijelasin secara Dhamma, bahas tentang passion, kemudian ada Ko Victor bahas juga tentang Ikigai, ada Ko Suryadi. Nah, hari ini
aku akan coba kasih insight yang mungkin lebih relate ke dunia perkuliahan atau pekerjaannya teman-teman. Nah, sebelum masuk materi, aku mau nanya dulu nih. Silakan komen di kolom chat. Aku pengen tahu di sini mostly kuliah, sekolah, atau kerja. Nah, boleh diketik di kolom chat. Oke, Pepin kuliah, Yukai kuliah. Oke, kayaknya mostly banyak kuliah ya. Oh, ada Yan yang masih SMA. Oke, ada Albert. Oh iya, Albert juga bantuin aku nih di Wandani nih. Ko Victor kerja. Waduh, kalau Ko Victor kuliah kaget saya kok. Ya, mungkin S2 atau S3 gitu kali ya. Oke. Rewata Hermawan baru lulus. Oke, sip. Nah, mungkin kemarin yang sebelum-sebelumnya udah banyak dibahas sama Ko Suryadi dan Ko Victor tentang passion. Kalau aku di sini, kalau aku ngutip sebenarnya artinya passion nih apa sih? Aku kasih satu kata mungkin lebih ke semangat atau antusias, itu passion. Semangat buat ngapain? Buat melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, itu buat aku definisi passion. Nah, dan passion ini bukan tiba-tiba udah ada dari awal gitu ya, teman-teman. Bukan tiba-tiba kita udah tahu nih dari awal, oh passion kita ini nih. Tapi passion itu adalah long journey, aku bisa bilang. Itu perjalanan panjang yang dimana kita bisa dapetin insight-insight dari, oh ini passion gue nih. Itu kita bisa dapet dari proses yang kita jalanin, wisdom yang kita yang kita dapetin dari perjalanan yang kita lakukan. Mulai dari mana? Mulai dari sekolah, mulai dari kuliah, sampai ke organisasi, atau ke pekerjaan atau ke bisnis yang nanti teman-teman akan raih. Jadi passion ini long term ya teman-teman ya. Nggak yang tiba-tiba dari kecil kita udah tahu, wah ini nih passion, misalnya aku udah tahu Ci, passion aku tuh main musik. Karena dari lahir aja, aku udah lahir di sebelah gitar gitu. Wah, kan ada yang kayak gitu ya. Aku yakin banget passion aku musik. Karena dari lahir aja, aku lahirnya di sebelah gitar. Tapi kita lihat teman-teman, kalau mau lebih jelas melihat orang-orang yang bilang passionnya di musik, ada berapa banyak sih yang akhirnya benar-benar bisa survive, benar-benar bisa berkarya, dan benar-benar mendapatkan apa yang dia mau. Kebayang ya, passionnya musik. Dari berjuta-juta orang yang passionnya musik, kita bisa lihat berapa persen yang akhirnya berhasil. Nah, yang berhasil ini punya apa sih? Yang berhasil ini punya konsistensi, teman-teman. Makanya hari ini judulnya Passion and Konsistensi. Jadi passion aja tuh nggak cukup, gitu ya. Dan apa yang kita yakini itu adalah passion kita, kita harus prove it, harus buktiin. Lewat apa? Lewat journey yang tadi aku bilang. Karena melewat journey ini kita akan dapat banyak wisdom dari orang, dari masalah, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, entah itu happy, entah itu unhappy. Nah, dari wisdom-wisdom itu kita akan tarik satu benang merah yang dimana kita tahu, oh bener nih, ini kayaknya passionnya gue nih. Gitu. Jadi nggak dari awal tiba-tiba udah langsung ada ya teman-teman ya. Terus kalau ditanyain, Ci, emang kita bisa bedain nggak sih passion yang baik sama passion yang mungkin nggak baik? Nah, aku kemarin baca artikel, ternyata passion itu ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama adalah passion harmoni, dan yang kedua adalah passion obsesi. Nah, tipe passion harmoni ini biasanya munculnya dari internalnya diri kita sendiri, dari dalam dirinya kita, dan bentuknya positif ya, karena kita melakukan hal-hal yang kita senang. Nah, udah hal-hal yang ini kita senang, sesuatu yang kita lakukan ini senang, terus sesuai sama nilai-nilai Dhamma, sesuai sama nilai-nilai baik yang kita punya, sesuai dengan tujuan kita juga, ujung-ujungnya apa? Outputnya bikin kita bisa lebih happy. Gitu ya, karena nggak ada konflik antara prinsipnya kita sama aktivitas yang kita lakukan. Sehingga nanti langkah-langkahnya bisa lebih jelas nih, tujuannya bisa lebih jelas. Itu ciri-ciri passion harmoni. Contoh, Ci, aku kayaknya suka organisasi nih, passion aku kayaknya ternyata ketemu banyak orang, misalnya. Aku suka ketemu banyak orang, karena menurut aku ketemu banyak orang itu nambah wawasan. Aku bisa kenal sama A, sama B, sama C. Kemudian
wawasannya jadi bertambah, knowledge-nya bertambah, skill-nya bertambah. Terus aku yang tadinya nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita, tiba-tiba karena proses, nggak tiba-tiba ya, karena proses, aku jadi lebih berani ngomong dikit-dikit. Dan ternyata aku happy loh ketemu orang baru dan ngobrol. Akhirnya aku ikut BR deh. Aku coba ikut Buddhist Reborn, ketemu banyak teman, terus aku bisa mengembangkan Dhamma, bisa praktek Dhamma, bisa membantu memperluas Dhamma juga. Nah, itu salah satu tipe passion harmoni seperti yang teman-teman hari ini lakukan. Gitu. Nah, yang kedua tadi ada yang namanya passion obsesi. Ini biasanya sumbernya nggak dari internal diri kita, teman-teman, tapi lebih dari faktor eksternal yang menjadi landasan atau dorongan dari aktivitas yang teman-teman mau lakukan. Tapi dari internal juga bisa juga. Contoh, Ci, passion aku rebahan, Ci. Aku seneng banget pokoknya kalau rebahan, nggak ada capeknya gitu ya rebahan. Nah, jangan-jangan passion aku rebahan, bener nggak, Ci? Nah, kita lihat dulu, kita coba telaah lagi. Kan tadi aku bilang, passion itu nggak dari awal ujuk-ujuk ada, tapi kita harus telaah. Oke, passion aku rebahan. Passion ini merugikan aku nggak ya? Apa manfaat dari aku rebahan selain enak gitu ya rebahan ya? Siapa yang nggak suka rebahan? Kalau perlu rebahan aja udah dapat duit, ya nggak bisa kayak gitu. Kalau perlu rebahan aja tugas sekolahku selesai semua. Nah, masalahnya di saat kita punya passion rebahan gitu ya, pekerjaan dan tanggung jawab, ujung-ujungnya apa? Merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Itu ngabis-ngabisin waktu juga kan, makanya harian loh ternyata. Tuh ya, dilihat lagi manfaatnya jangka panjang atau ya aku apa ya kalau aku setiap hari rebahan terus, harus kita telaah, nggak sekonyong-konyong gitu. Saya punya passion ini itu, nah harus kita cari. Jadi ada dua ya, tipe passion harmoni dan passion obsesi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung tanya aja di kolom chat, biar nggak lupa. Oke, next. Nah, menurut Tesman, ada 3 karakteristik yang dapat kita bedakan dari orang-orang yang memiliki passion sama orang-orang yang tidak memiliki passion. Yang pertama, biasa orang yang memiliki passion, dia punya ambisi untuk create something. Dia punya ambisi buat berkarya. Mungkin aku bisa bilang kayak gitu ya. Contoh deh yang paling gampang aku lihat tuh Eli. Passionnya mungkin ngejahit atau bisnis. Akhirnya outputnya apa? Outputnya dia punya bisnis tentang fashion. Nah, bisa jadi itu jadi passionnya Eli. Tapi kalau ditanyain, Ci, passion tuh bisa berubah nggak? Bisa jadi. Seiring berjalannya waktu, kita nggak tahu nih, mungkin nanti Eli punya passion yang lain lagi selain berbisnis dan bergelut di bidang fashion. Nah, kita nggak tahu. Yang pasti tugas kita adalah memastikan bahwa passion dan ambisi yang kita inginkan ini adalah hal yang positif dan ada value-nya di hidup kita, ada nilainya, gitu ya. Yang pertama ambition. Kemudian karakteristik yang kedua. Nah, orang-orang yang biasanya udah tahu passion-nya apa, dia punya energi untuk mewujudkan atau punya energi atau punya daya untuk mewujudkan goals-nya dia apa. Dan biasanya dia udah tahu, dia bisa cari sumber energi ini dari mana, entah dari teman-teman, entah dari networking-nya dia, entah dari keluarganya. Nah, biasanya mereka orang-orang yang punya passion dan udah tahu passion-nya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencapai ke tujuannya tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, activities. Mereka yang punya passion biasanya punya ketertarikan yang mendalam. Mungkin salah satu contohnya curious gitu kali ya. Penasaran, pengen tahu, ini abis ini apa lagi ya, abis ini apa lagi ya, terhadap bidang-bidang yang dia geluti. Kayak misalnya sekarang, Febri kerjaannya human capital, job desk-nya ngajar. Dulu mungkin aku happy gitu ya, ngajar bisa di depan kelas, ketemu teman-teman, kenalan sama orang baru, nanti di jalan kalau ketemu bisa ngobrol, bisa saling sapa. Tapi sekarang
hampir semua training di kantor harus online seperti ini. Akhirnya aku harus punya skill baru dong, yaitu ngajar di depan laptop, yang dimana aku nggak bisa lihat orang-orangnya gitu ya. Ini awal-awal agak awkward sebenarnya. Kayak ini apaan sih? Kok ngomong di depan laptop kayak gini? Ya memang semacam kayak podcast sih, cuma energi yang biasanya aku dapetin dari partisipan, aku nggak bisa dapetin. Tapi aku harus naikin skill itu. Aku harus punya rasa penasaran, curious gimana nih supaya kelasnya tetap asik gitu. Walaupun aku sendirian di sini, walaupun aku mungkin nggak bisa ketawa-ketiwi secara langsung sama teman-teman, tapi aku harus tetap cari tahu gimana caranya supaya moodnya masih oke di kelas. Itu. Jadi ada 3 karakter. Yang pertama yaitu ambition, yang kedua makes ideas happen, yang ketiga activities. Ini fokus untuk cari tahu atau punya rasa curious. Gitu. Nah, coba teman-teman sambil coba recall, sambil relate nih, kira-kira bener nggak ya passion aku ya? Aku udah masuk ke 3 karakter ini belum ya? Kadang kan ada orang yang ngerasa ini passionnya suka gitu di awal-awal suka banget, terus lama-lama jadi turun. Nah, harusnya kalau itu benar-benar passionnya teman-teman dan teman-teman punya circle yang mendukung passionnya teman-teman, harusnya teman-teman akan selalu tetap kepo. Apalagi nih yang baru, apalagi nih yang update, gue ngapain lagi nih? Gimana nih caranya biar seru? Nah, biasa itu adalah passionnya teman-teman. Ya, oke. Boleh di next dulu. Nah, kadang kita bingung ya, aku udah punya kegiatan nih, Ci, dan kayaknya kegiatan ini oke gitu ya, positif, tapi bener nggak ya ini passionnya aku? Nah, aku harus ngapain nih supaya aku bisa tahu nih passion aku atau bukan? Nah, di awal tadi aku udah bilang ya, bahwa sebisa mungkin, seideal mungkin, kita harus berusaha cari tahu sebenarnya passionnya kita itu apa. Kalau ditanya dari umur berapa, Ci? Ya, sebisanya kita, lebih cepat, lebih baik sebenarnya. Ini ibaratnya, walaupun passionnya simple ya, nggak perlu passion yang kayak mikirin nusa bangsa Indonesia gitu, nggak perlu yang kayak gitu. Kita mulai start dari yang simple-simple dulu. Karena ingat, ini tuh long term journey-nya teman-teman. Jadi nanti yang di-collect adalah wisdom-nya. Nah, sesimpel apapun itu, coba yuk pelan-pelan kita cari passion-nya kita apa. Supaya apa? Supaya kita tahu ujungnya, ending-nya tuh kemana. Gitu. Nah, mungkin aku analogiin kayak Google Maps ya teman-teman. Di saat teman-teman buka Google Maps, apa yang teman-teman harus input? Harus put di situ. Biasanya yang di-input adalah alamatnya atau tujuannya. Nah, makanya dari awal penting buat kita cari tahu tujuannya kita mau kemana nih. Boleh nggak nanti ganti tujuan? Boleh. Tapi yang penting ada tujuannya dulu. Karena kalau tujuannya nggak ada, rutenya nggak akan muncul. Betul ya? Rutenya nggak akan muncul. Nah, dan kalau ada tujuannya, biasanya di saat kita salah jalan gitu ya, misalnya kita salah jalan, nanti dia akan reroute sendiri. Kita akan tahu sendiri, oh ini salah nih ternyata nih. Ini harusnya ke sini, harusnya ke sini. Gitu ya, analoginya seperti Google Maps. Nah, ukuran apa yang bisa kita lihat bahwa ini benar-benar passion kita atau bukan selain tujuan? Yang pertama aku bisa bilang bahwa ada perasaan semangat waktu kita jalanin perasaan semangat yang besar dan kuat gitu. Aku bisa bilang kayak gitu. Besar dan kuat di saat kita ngelakuin passionnya kita atau melakukan aktivitas yang terkait sama passionnya kita. Yang pertama itu ada strong feeling. Yang kedua ada emosi yang mendalam atau intense emotion. Pernah nggak teman-teman ngelihat misalnya teman kalian anak IT yang dia lagi entah bikin program atau lagi kulik something gitu ya, kulik sesuatu, dia serius banget, bener-bener serius di depan laptopnya dia, gitu ya. Pernah nggak lihat kayak gitu? Nah, itu yang aku maksud intense emotion atau emosi mendalam, yang dimana dia bener-bener cari tahu, dia bener-bener fokus sama apa yang dia kerjain,
ibarat kayak komputer, dia tuh lagi ada di kondisi maksimumnya dia. Dia bener-bener fokus untuk cari tahu ini gimana ya, ini ada salah di sini dan lain-lain. Nah, dia bener-bener fokus melakukan itu. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita lihat ini sebenarnya bener passionnya kita atau bukan, atau jangan-jangan masih yang on off, hari ini semangat, besok enggak, hari ini semangat, besok enggak. Kira-kira bisa nggak ya dibikin semangat terus setiap hari? Bisa nggak ya dibikin aku jadi belajar lebih kreatif setiap hari supaya passion aku terus naik? Nah, itu yang harus teman-teman cari tahu sebenarnya tentang passion ini. Itu yang kedua, intense emotion. Yang ketiga, aku bilangnya apa nih ya? Ada antusias di saat teman-teman punya satu tujuan, teman-teman tuh antusias untuk ke sana dan teman-teman yakin dan punya harapan bahwa passion ini bisa teman-teman wujudkan. Nah, aku nggak tahu teman-teman apakah sudah pernah merasakan seperti itu atau enggak. Tapi kalau belum pernah merasakan nggak apa-apa. Ini kan journey-nya kita ya. Nanti di satu waktu aku yakin teman-teman semua di sini akan merasakan perasaan antusias seperti itu. Contoh, aku pernah ngelihat teman aku, dia sangat antusias untuk cerita. Apa sih yang diceritain? Yang diceritain tuh tentang otomotif, tentang mobil-mobil yang dia tahu, dia bisa tahu tuh dari A sampai Z, terus kemudian dia memang kebetulan bekerjanya di otomotif, dia bisa jelasin jenis-jenis mobil, terus dia bisa tahu perbedaannya apa, dia bisa tahu kelebihan kekurangannya apa, dan akhirnya dia setiap hari bahas tentang otomotif. Dari situ kelihatan, oh gila nih orang antusias banget. Setiap hari dia update tentang mobil. Kayaknya dia seneng aja gitu. Dia pengen cari tahu lebih lanjut. Akhirnya dia buka bengkel dan lain-lain ya terkait otomotif juga. Dan akhirnya ya dia menemukan passionnya dia. Dia ngeh bahwa oh ya passion gue kayaknya emang di otomotif nih. Emang di bengkel-bengkel semacam ini. Nah, tapi itu perjalanannya panjang. Itu aja dia usianya sudah 34 tahun ya kalau nggak salah. Dia baru menemukan passionnya. Gitu. Nah, kalau ditanyain, Ci, berarti nggak ada bedanya dong hobi sama passion. Nah, kalau aku boleh bilang, perbedaan hobi dan passion ini, biasanya hobi ini sebuah aktivitas yang emang benar kita sukain, tapi dampaknya nggak besar buat orang lain, lebih kepada diri kita. Aku bisa bilang kayak gitu sih. Untuk hobi, misalnya aku hobinya olahraga, dampaknya apa ke diri aku sendiri? Berarti jadi sehat, misalnya. Kemudian passionnya, hobinya, hobi jajan misalnya. Ci, aku hobi kulineran, Ci, aku hobi jajan. Nah, dampaknya ke kita apa efeknya ya? Kenyang, kita jadi tahu tentang apa aja makanan-makanan terbaru. Nah, itu lingkupnya aku bisa bilang itu masih hobi. Tapi kalau udah passion, misalnya kita suka jajan, suka kulineran, mungkin nanti ujung-ujungnya passionnya kita buka restoran seperti itu. Nah, jadi yang dilihat adalah di ujungnya ya teman-teman, bukan dari awalnya, tapi perjalanan dan di ujungnya. Nah, kalau misalnya Ci, kita belum ketemu nih sama passionnya kita, gimana dong? Nah, kalau dari aku pribadi, aku menganjurkan untuk misalnya satu, coba ngobrol sama lebih banyak orang. Nah, orang-orang ini harus orang-orang yang paham ya. Misalnya aku dari HRD, ya aku ngobrol sama teman-temanku yang HRD, aku cari tahu HRD itu secara lebih luasnya lagi apa sih. Akhirnya aku jadi tahu, oh HRD itu nggak cuma training vibe, HRD itu ada employee relation, ada industrial relation, ada payroll, dan lain-lain. Nah, ngobrolnya memang harus sama orang yang bisa ngasih insight dan ngarahin. Jangan tiba-tiba jadi melenceng ngobrol sama orang random gitu, jangan kayak gitu. Nah, dari situ, dari ngobrol, biasa kita jadi lebih kepo untuk mikir gitu. Dan bisa kira-kira, oh ini bener nggak ya passionnya aku ya. Itu yang pertama, coba ngobrol dengan orang yang sesuai sama bidangnya teman-teman. Kedua, teman-teman bisa mulai, sebelum passion, teman-teman bisa mulai untuk
cari tahu, pakai yang paling mudah tuh sebenarnya analisa SWOT. Kalau teman-teman tahu, ada analisa SWOT, namanya analisa SWOT, itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Teman-teman harus cari tahu sebenarnya kelebihannya aku apa sih, kekurangannya aku apa sih. Nah, teman-teman mulai start dari situ. Kalau misalnya sulit, coba dari analisa SWOT. Kemudian, yang ketiga, banyakin aktivitas organisasi. Bisa organisasi, bisa volunteer, bisa jadi freelance juga. Misalnya kayak aku passionnya adalah ngajar, atau aku passionnya adalah ngobrol dengan orang baru, atau dalam ranah komunikasi seperti itu. Nah, aku dari awal memang aku udah suka sih ikut kegiatan organisasi, kemudian ikut freelance untuk ngajar dan lain-lain, kemudian jadi volunteer yang ujung-ujungnya juga komunikasi juga, ngajar juga. Dari situ aku lebih ngerasa clear dan lebih ngerasa yakin bahwa ini passion-nya aku. Jadi dari 3 itu sih. Dan yang tadi ya, passion tuh berubah-ubah teman-teman. Mungkin sekarang ngajar dan lebih, misalnya aku sekarang lebih cocoknya ngajarnya di corporate. Aku nggak tahu nanti tiba-tiba aku bisa yang, aduh ternyata aku passionnya ngajar-ngajar di kampus nih juga seru kayaknya. Dan setelah aku coba-coba, ternyata oke juga nih punya passion kayak punya side hustle kayak gini. Nah, ini harus kita cari karena bisa jadi passion itu berubah-ubah, teman-teman. Oke, udah ada pertanyaan belum ya? Belum ya? Sip, kita lanjut dulu. Nah, kemudian sih perannya konsistensi ini tadi ini apa? Tadi aku udah jelasin sedikit bahwa si konsistensi ini penting banget. Setelah kita tahu passionnya, kita harus konsisten jalaninnya. Ya, konsistensi ini maksudnya apa sih, Ci? Konsistensi ini ketetapan atau kemantapan dalam bertindak. Jadi kalau misalnya kita sudah bertekad bulat untuk konsisten, berarti kita bakalan mantep nih buat ngelakuin segala suatu hal secara berulang-ulang, terus-menerus, nggak bosen. Ya mungkin sekali 2 kali ada bosen lah. Kerja tuh kan, aduh ini bosen ngomong mulu gitu ya. Ada titik jenuhnya. Tapi kita bertekad, kita konsisten untuk terus berkembang dan melakukan ini. Karena kalau nggak konsisten, si passion ini nanti jadi meaningless. Jadi nggak ada artinya juga. Passion ya cuma sekedar di awal aja, tapi kita nggak kembangin dan nggak jadi sesuatu yang berarti. Nah, kenapa bahas passion dan konsisten hari ini? Karena aku lihat di sini mostly tadi teman-teman kuliah, ada juga yang baru lulus kuliah gitu ya. Mostly sih kuliah ya. Mostly kuliah. Makanya aku coba untuk ngajak teman-teman untuk berpikir, cari tahu apakah yang teman-teman lakukan sekarang adalah passionnya teman-teman. Karena aku yakin sih, waktu aku kuliah pun boro-boro gitu mikirin passion ya. Nggak ngerti, bahkan abis kuliah mau kerja, itu sebenarnya aku tuh bingung mau kerja apa di awal-awal. Bener-bener bingung mau kerja apa. Akhirnya aku lakukan ya udah sestandarnya orang-orang lakuin, pikir kayak gitu. Karena aku nggak ngerti dan aku nggak sadar juga bahwa ini adalah journey yang harus di-develop. Mulai dari kapan? Ya mulai dari sekolah, mulai dari kuliah, sampai akhirnya kerja. Gitu ya. Karena setelah aku pikir-pikir, sekarang sih baru kepikiran sih, kuliah ini sebenarnya tidak menjamin kita akan sukses, teman-teman. Tapi kuliah ini mempersiapkan kita untuk masa depan. Aku bisa bilang kayak gitu sih. Jadi S1 kuliah bakalan pasti sukses nggak, Ci? Iya, nggak juga gitu. Kalau passionnya nggak ketemu, akhirnya ya cuma kerja, asal kerja aja. Dan hopefully teman-teman di sini di BR nggak ada yang seperti itu, gitu ya. Karena memang kuliah ini adalah bekal teman-teman untuk masuk atau menuju ke dunia profesional atau dunia kerja. Makanya aku coba bahas hari ini tentang passion dan si konsistensi. Kalau misalnya kita mau lihat nih, sekarang teman-teman pernah nggak sih berpikir, wah sekarang kuliah nih, emang apa sih bedanya dulu sekolah sama kuliah gitu? Karena ini kan tadi aku udah bahas,
bahwa kita harus cari tahu nih tentang SWOT-nya kita, analisa SWOT-nya kita. Sebenarnya dari sekolah juga kita bisa cari tahu SWOT-nya kita apa. Karena banyak attitude atau habit yang sebenarnya berubah kan dari sekolah ke kuliah. Yang waktu sekolah kita pakai baju seragam, ya nggak? Setiap hari udah ditentuin tuh seragam, Senin, hari Selasa, hari Rabu seragamnya apa, pakai pramuka, pakai putih biru, kemudian ada seragam batik dan lain-lain. Nah, pas masuk ke kuliah, teman-teman udah nggak pakai seragam. Apa yang teman-teman pakai setiap hari adalah tanggung jawabnya teman-teman. Bener ya? Udah nggak ada yang ngatur lagi tuh mau pakai seragam apa. Teman-teman udah ngatur sendiri. Berarti secara skill, teman-teman udah belajar tuh yang namanya decision making. Udah nentuin tuh dari mulai hal simpel, hari ini pakai baju apa. Semester depan mau ambil mata kuliah apa. Itu udah bentuknya decision making tuh sebenarnya. Hari ini mau makan apa? Kan teman-teman yang ngurusin. Mungkin kalau pas sekolah, ada mama, ada papa, ada cici, ada koko di rumah yang bantuin decide gitu ya. Sekarang udah kuliah, ya decide mau masuk jam berapa, mau bangun jam berapa. Ada kemandirian di situ yang teman-teman mungkin nggak tahu sadar atau enggak. Ada bentuk tanggung jawab dan kemandirian yang teman-teman harus develop. Yang dimana nanti decision making, kemandirian, dan tanggung jawab ini akan mengarahkan teman-teman ke passionnya teman-teman juga sebenarnya. Gitu. Tentang manage diri, manage jadwal, manage nilainya teman-teman, SKS-nya teman-teman. Nah, walaupun ini prosesnya mungkin masih short term ya teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri, kuliah tuh ribet banget kalau menurut aku. Tugasnya banyak, tiap hari ada kelas, kelasnya beda-beda. Jujur aja waktu kuliah pun aku struggle gitu ya. Padahal kalau dipikir, kuliahnya kan gampang sih, kuliah komunikasi mah ngomong aja, kelihatannya kayak gitu ya. Tapi ya ampun, tugasnya puyeng. Gitu. Tapi di kuliah ini kalau kita mau lihat lebih dalam, secara skill, ada decision making, ada kemandirian, ada tanggung jawab, ada memanage sesuatu. Nah, ini teman-teman, inilah sebenarnya bekalnya teman-teman untuk masuk ke dunia kerja dan melihat apakah passionnya teman-teman memang di situ atau enggak, apakah memang passionnya teman-teman adalah kuliah yang teman-teman ambil atau bukan. Karena dari situ kan kelihatan ya, day by day, apalagi 4 tahun. Nah, dari kuliah masuk ke dunia kerja, kalau yang tadi secara kuliah, secara knowledge atau pengalaman lebih banyak theoretical-nya sama hard skill-nya teman-teman, pas teman-teman masuk ke dunia kerja, nah mulai deh ini soft skill, hard skill, sama implementasinya teman-teman itu harus jalan. Mungkin apa yang ada di waktu kuliahnya teman-teman nggak semua bisa diimplementasiin, setuju ya? Kadang kan ada yang berpikir, ini kok kayaknya kerjaan aku nggak nyambung ya sama kuliah aku ya. Ya tapi that's okay, nggak apa-apa. Coba terus jalanin aja sampai teman-teman build portfolio kalau aku bilang. Bikin personal brandingnya teman-teman, mulai dari kuliah sampai kerja. Nah, kalau yang tadi kuliah mikirinnya short term, sekarang berpikirnya pas udah kerja lebih long term gitu ya. Yang tadinya decision making, sekarang udah bisa problem solving, nyelesain masalah-masalah waktu kerja. Yang tadinya masih santai-santai waktu kuliah, masih sempet nongkrong-nongkrong sama teman-teman, sekarang waktu kerja udah sesuai passionnya, udah punya target oriented sendiri nih buat jalanin journey karirnya teman-teman. Gitu ya. Kemudian perbedaannya sih itu kalau bisa aku ngomong dari kuliah ke kerja kalau ngomongin passion. Dan banyak kok teman-teman yang akhirnya baru temuin passionnya itu waktu kerja. Karena tadi aku bilang, kita pas kerja tuh benar-benar mengimplementasikan apa yang kita tahu. Kita trial error sama hal-hal yang mungkin tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Banyak implementasi di situ dan dari situ kita bisa lebih mastiin lagi di journey-nya kita, ini passion-nya kita atau bukan. Itu. Oke, ini ada apa nih? Ada pertanyaan ya? Sebentar.
Oke, ya Ci, aku setuju konsistensi sangat penting, percuma kalau mau hasil doang tapi nggak usaha. Oke, setuju banget nih. Siapa nih? BR Dharma. Oh, Dharma, ya. Yes, betul banget. Jadi percuma kita punya mimpi gede, punya plan, tapi kita nggak jalanin, itu percuma aja. Itu ya. Jadi aku setuju banget sama Dama. Oh ya, aku boleh tahu nggak sih teman-teman yang kuliah di sini, kuliahnya sudah semester berapa? Boleh chat nggak di kolom chat? Yang kuliah udah semester berapa, yang sekolah udah kelas berapa? Wow, Eli, betul ya, setuju. Putri semester 7, Dharma semester 3, Yukai 5 ke 6, Niko kelas 11, Wira semester 6. Oke, berarti beberapa udah ada yang mau lulus ya sebenarnya. Oke, nah kalau gitu aku mungkin sharing sedikit tentang next slide, boleh next slide. Kalau ngomongin preparation masuk ke dunia kerja, ini sengaja aku selipin sebenarnya slide-nya karena aku ngerasa ini teman-teman harus tahu juga, selain passion, selain konsisten, aku pengen teman-teman tahu sekarang industri pekerjaan itu ngarahnya lagi kemana sih? Siapa tahu ini bisa buat jadi bekalnya teman-teman untuk apa? Yang tadi aku bilang, untuk bikin personal branding, untuk bikin portofolionya teman-teman. Nah, ini aku cerita sedikit. Sekarang industri atau company atau corporate lagi sangat beradaptasi. Beradaptasinya dalam hal apa? Dalam hal kecepatan, teman-teman. Mostly industri yang ada sekarang tuh bergerak cepat karena kita lagi ada di survival mode nih, karena pandemik kan. Nah, karena pandemi, jadi industri-industri ini benar-benar beradaptasi, harus bisa beradaptasi di berbagai kondisi. Dan kondisi itu sangat-sangat berubah-ubah. Dan Anicca tuh benar adanya gitu ya, nggak ada sesuatu yang tetap, dia pasti akan selalu berubah-ubah. Tapi sekarang berubah-ubahnya tapi jadi tambah cepat. Jadi si industri ini bergeraknya cepat. Berarti kalau industrinya bergerak cepat, impact-nya apa nih? Buat kita-kita yang lagi preparation di karir. Ngeri dong, pasti dong. Duh, ini aku udah lulus kuliah nih, kira-kira bisa keterima kerja nggak sih? Emang industri itu butuh orang yang seperti apa sih? Nah, ini aku mau spill dikit. Impact-nya buat aku, misalnya buat aku yang existing, impact-nya adalah aku sebagai employee atau function di dalam bisnisnya harus bergerak cepat buat adaptasi, sama kayak bisnisnya. Nah, impact-nya buat teman-teman yang sekarang lagi develop karirnya mulai dari sekolah dan kuliah, nanti bisa jadi, nggak bisa jadi sih, sekarang kondisinya industri udah mulai lebih selektif untuk memilih, untuk merekrut calon-calon karyawan-karyawan baru. Gitu ya. Bisnis juga aku rasa jadi lebih adaptif gitu, yang tadinya bisnis kayaknya stabil, sekarang udah mulai nggak stabil lagi dan lain-lain. Nah gitu. Jadi kalau ditanya apa yang harus disiapkan nih Ci, di saat kita tahu, aduh ini cari kerjaan tambah susah gitu ya, yang harus disiapin apa? Balik lagi ke yang awal tadi, teman-teman perlu tahu passionnya teman-teman sebenarnya apa. Itu beneran deh cari tahu pelan-pelan. Kemudian value edit yang teman-teman punya itu apa? Coba cari juga analisa strength weakness-nya teman-teman. Cari banyak experience di saat teman-teman kuliah sekarang. Gitu ya. Cari sebanyak apapun experience yang bisa teman-teman bisa dapetin, entah dari organisasi, entah dari kuliahnya teman-teman sendiri, entah dari magang gitu ya. Banyak-banyakin dikolek semua itu buat bekal nanti teman-teman masuk ke dunia kerja. Gitu ya, mumpung teman-teman sekarang lagi kuliah nih. Dan aku tahu sih
Aku beberapa kali nemenin teman aku dan adiknya yang lulusnya tuh sekarang lulusnya online ya, graduation-nya kayak pakai toga sendiri terus nyematin sendiri. Itu cukup awkward sih sebenarnya kalau menurut aku, tapi ya memang begitu adanya. Dan di tempat aku kerja ada teman-teman intern. Ada sekitar 7 orang. Pas ngobrol-ngobrol, mereka aja udah intern tuh ngerasa khawatir gitu. Kak, nanti aku tuh dapat kerja nggak ya? Kira-kira kerjanya oke nggak ya? Kira-kira nanti HRD-nya mau terima aku nggak ya? Aku bilang sama mereka, semua hal yang kamu takutin itu kamu nggak bisa kontrol, guys. Yang bisa kamu kontrol adalah kegiatanmu, investasi waktumu untuk hari-hari kamu setiap hari, apa yang kamu lakukan di situ. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kamu kontrol justru. Kan kamu nggak bisa kontrol HRD mau rekrut kamu atau enggak gitu ya. So, nggak usah terlalu pusingin itu, tapi pusinginlah kegiatan-kegiatan kalian yang selama kuliah, selama sekolah itu usahakan itu kegiatan yang benar gitu, yang menunjang nanti ke passion atau karirnya kalian. Kalau kalian suka gambar, oke, bikin gambar yang banyak, kemudian bikin satu portofolio. Kan sekarang ada banyak sih, ada web-web yang bisa masukin gambar-gambar kalian, misalnya kayak Pinterest, seperti itu. Nah, investasikan waktu kalian untuk melakukan hal-hal ke arah situ, teman-teman. Ke arah passionnya teman-teman, ke arah tujuannya teman-teman. Jangan tiap hari gaming gitu ya, main Mobile Legend nggak berhenti-berhenti. Nah, jangan kayak gitu. Lakukan aktivitas yang memang teman-teman tahu bahwa aktivitas ini bisa support passion dan karirnya teman-teman nanti. Gitu. Karena apa? Karena saat ini industri lagi move fast, lagi berusaha adaptasi, dan semua kerjaan jadi cepat. Akhirnya semua calon karyawan kita pilihnya jadi lebih selektif gitu. Tapi nggak usah worry. Aduh Ci, berarti cari kerja sekarang susah banget ya. Sama aja sebenarnya teman-teman. Kita cari kerjaan susah, kantor itu cari HRD itu cari calon karyawan juga susah gitu ya, nggak segampang itu juga. Jadi aku mau ngajak teman-teman untuk nggak mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Gitu. Walaupun industri bergerak cepat, walaupun company bergerak cepat, semuanya sekarang jadi lebih selektif, nggak apa-apa. Memang kayak gitu keadaannya. Yang kita harus khawatirkan adalah apa yang akan kita lakukan. Gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi teman-teman harus tahu ya, harus tahu passionnya teman-teman apa, walaupun dikit-dikit. Nanti kita coba try lagi waktu kita kerja gitu ya passionnya. Tahu analisa diri sendiri, profilnya diri sendiri, senangnya kerja apa, senangnya bidang apa, mungkin bukan kerja apa ya, senangnya bidangnya apa. Kayak misalnya aku dari kecil tahu, aduh, aku bukan yang nggak suka data hitung-hitungan, tapi aku lebih suka ngomong. Makanya akhirnya aku ambil kelas bahasa. Dan akhirnya aku kuliahnya komunikasi. Aku nggak bakalan tuh yang namanya ambil kedokteran gitu ya, karena aku udah tahu profilnya aku kayaknya di hitung-hitungan lemah nih. Nah, jadi daripada aku fokus di hal aku yang lemah, aku lebih memilih untuk menguatkan hal yang aku bisa. Kayak gitu, teman-teman. Itu yang pertama ya, move fast. Kemudian, industri saat ini sedang bergerak maju atau forward. Bergerak maju atau forward. Jadi nggak cuma cepet doang, tapi mereka industri sedang berusaha mencari employee yang cepat belajar hal baru dan punya pikirnya growth mindset, bergerak maju. Untuk apa? Untuk support company tentunya. Bahkan menurut survei, teman-teman, aku baca artikel kemarin, menurut survei di tahun 2020 kemarin sampai 2021 ini, ekspektasi company, ekspektasi kantor gitu ya, terhadap karyawan atau employee-nya yang tadinya 65% naik jadi 94%. Dalam hal apa? Dalam hal kemampuan belajar hal baru. Kemampuan untuk punya growth mindset yang tadinya 65
naik jadi 94. Dan itu nggak cuma untuk karyawan baru ya teman-teman, itu berlaku juga untuk aku, employee yang existing, yang sudah bekerja juga. Jadi mereka mau timnya nggak sulit untuk belajar hal baru, teman-teman. Entah itu dari teknologi, entah itu dari digital, entah itu dari banyak hal lah, banyak hal. Karena banyak hal yang baru ya di era pandemik dan pasca pandemik ini, yang dimana kita harus belajar lagi dari awal. Nah, itu pentingnya punya growth mindset dan konsistensi buat apa? Buat belajar. Gitu ya. Nah, impact-nya apa nih ke kita-kita yang masih kuliah? Impact-nya adalah yang tadinya mungkin kita berpikir keahlian kita ya udah sesuai aja nih sama kuliahnya kita. Misalnya kuliahnya IT gitu ya. Hard skill banget ya. Hard skill banget. Sebisa mungkin teman-teman yang belajarnya hanya hard skill, yuk kita belajar soft skill yuk. Coba yuk belajar tentang apa sih? Tentang negosiasi, tentang presentasi, karena itu dibutuhkan, teman-teman. Karena itu dibutuhkan. Sekarang udah banyak kelas-kelas yang menurut aku, apalagi itu free ya, kelas-kelas free, ada sertifikasinya, dan itu bagus banget untuk develop soft skill-nya kita-kita. Yang tadinya cuma hard skill, yuk belajar soft skill. Begitupun yang tadinya belajarnya cuma soft skill, kuliahnya komunikasi doang, belajarnya ngomong doang, ya nggak bisa. Sekarang udah harus belajar hard skill juga. Misalnya contohnya, belajar komunikasi, oke, soft skill. Hard skill-nya ngapain? Misalnya, oh aku bisa nih bikin video YouTube sendiri, ngomong sendiri, kemudian aku bisa edit loh, bisa edit sendiri. Kan ada hard skill di situ ya. Nah, itu yang dibutuhin, teman-teman. Nggak cuma hard skill, tapi soft skill juga harus di-combine. Nah, kelas-kelas kayak gini sekarang jadi sangat mudah menurut aku. Di tahun-tahunnya aku nggak ada kelas-kelas yang kayak sekarang gampang banget. Sertifikasi apa, dapat sertifikat. Ikut apa sebentar, ikut podcast. Kemarin aku ikut salah satu kelas podcast ya, 2 hari. Itu bisa dapat sertifikat. Itu gampang banget menurut aku. Udah gitu, kelasnya bayarnya masih bisa lah, pakai uang jajan kita masih bisa lah, bukan yang sampai berpuluh-puluh juta gitu ya. Dan itu penting loh, teman-teman. Nah, hal-hal kayak gini yang harus teman-teman siapin. Di saat teman-teman masih kuliah, mungkin yang lebih cocok ke teman-teman yang kuliah. Harus benar-benar disiapin. Mungkin aku bisa bilang itu kayak level up gitu ya, level up, nambah skill, nambah knowledge dari yang sekarang kita. Misalnya nih tahun kemarin Febri gak bisa ini, tahun 2021 Febri punya skill baru, Febri bisa ngapain, nah yang kayak gitu. Level up buat nambahin skillnya kita. Penting punya growth mindset tadi ya, kemudian ada juga open-minded untuk melihat atau mendengar hal-hal baru, open untuk hal itu, dan apalagi ya, satu lagi mungkin, kita mungkin sering berpikir bahwa udah tahu kok Kak, udah tahu kayak gitu-gitu mah, aku udah ngerti lah tentang digital gitu, kan aku anak TikTok, aku anak Instagram. Nah, teman-teman mindset-nya adalah kayak gini, kita sering ngerasa kita udah tahu, tapi sebenarnya banyak hal yang kita masih nggak tahu, gitu. Nangkep ya? Banyak hal yang Febri tahu, tapi sebenarnya lebih banyak hal lagi, hal di luar sana yang Febri itu nggak tahu. That's why kita harus tetap belajar, konsisten belajar, dan cari passion-nya kita apa lewat situ. Itu teman-teman, tentang keadaan industri saat ini. Hopefully teman-teman yang kuliah di sini, yang masih kuliah di sini, bisa nyiapin itu sih. Aku bisa bilang kayak gitu. Dan satu pesanku teman-teman, karir dan pendidikan itu bukan kayak lari sprint ya, cepet-cepetan dapat kerjaan, cepet-cepetan naik gaji, nggak kayak gitu ya. Karena karir itu bukan sprint, karir itu kayak lari maraton, aku bisa bilang kayak gitu. Jadi journey-nya tuh panjang banget. Jadi nggak usah keburu-buru gitu ya, nggak usah keburu-buru, nggak usah mengkhawatirkan masa depan dan menyesali masa lalu gitu kalau kata sang Buddha ya. Jadi fokus aja di saat ini, apa yang teman-teman bisa kerjakan, teman-teman kerjakan dengan baik,
cari komunitas yang baik, cari role model dan mentor yang baik buat teman-teman. Jadi jangan sampai nanti menyesal gitu. Jangan sampai kayak gitu. Itu ya. Jadi ingat, karir pendidikan itu bukan lari sprint, tapi ini adalah lari maratonnya kita bareng-bareng. Jadi nggak usah worry siapa lebih cepat, nggak usah worry kayak gitu. Oke. Kita lanjut dulu next. Oh, ini udah habis slide-nya kok. Oke, boleh next. Nah. Oke, Ci, aku udah tahu nih passionku apa. Terus gimana nih, Ci? Aku harus ngapain nih buat improve diri aku nih, improve passionnya aku. Apa hal-hal yang harus aku lakukan nanti sebelum aku masuk ke dunia kerja? Apa yang harus aku improve? Nah, aku pakai formula 3W. W yang pertama adalah well-informed. Well-informed ini adalah contohnya, jangan asal apply kerjaan, gitu ya. Teman-teman perlu cari tahu detail kebutuhannya, yang dibutuhin sama company apa sih, kita sesuai nggak sama vakannya. Misalnya yang tadi passionnya kita gambar, ini si company bener nggak nih ya cari kualifikasinya, bisa apa, bisa gambar, bisa Adobe Illustrator dan lain-lain, atau bisa fotografi dan lain-lain. Nah, teman-teman harus cari tahu, harus breakdown itu satu-satu, dan pastikan teman-teman emang qualified di situ. Kalau perlu, well informed ini juga termasuk yang tadi aku bilang, teman-teman punya